Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini Sanaya Mahmudah Milenia akan membawakan materi mengenai pembelajaran tematik. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, manfaat pembelajaran tematik, rambu-rambu pembelajaran tematik, contoh penyusunan dan pengembangan pembelajaran tematik. Terus di sini ada pengertian. Apa itu pembelajaran tematik? Nah, yang seperti yang pernah kita pelajari pada semester sebelumnya, pembelajaran tematik ini adalah keterpaduan atau penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, satu buku. Ya, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik. Pertama ada holistik, kedua ada bermakna, ketiga otentik, yang keempat aktif. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat pembelajaran tematik ini yang pertama karena mata pelajaran tematik ini merupakan sebuah mata pelajaran yang menyatukan atau menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan mata pelajaran. Nah, jadi akan terjadi sebuah penghematan waktu. Karena jika terjadi tumpang tindih materi bisa dihilangkan. Yang kedua, siswa bisa melihat hubungan-hubungan yang bermakna karena dalam materi pembelajaran lebih berperan sebagai alat dan juga sarana, bukan menjadi tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih lengkap. Jadi siswa bisa mendapatkan pengertian tentang proses serta materi yang lebih utuh dan tidak terpecah-pecah. Yang kelima, yang keempat, dalam pembelajaran menggunakan dan mengaitkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya sehingga penguasaan tema akan menjadi lebih baik lagi. Yang kelima ada hasil pembelajaran lebih sesuai dengan minat serta kebutuhan siswa. Yang keenam, menggunakan sistem belajar sambil bermain sehingga lebih menyenangkan. Yang ketujuh, yang terakhir ya, proses pembelajaran tematik mempunyai sifat-sifat fleksibel. Selanjutnya ada rambu-rambu pembelajaran tematik. Halo, ketemu? Ya, Ustaz. Grogi Ustaz saya sampai Lanjut aja, merinding. dilanjut. Oh ya udah. Lanjut aja. Yang terakhir ada penyusunan dan pengembangan. Nah, di sini perencanaan pembelajaran ini kan merupakan kegiatan penerjemahan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang meliputi perencanaan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan sehari-hari atau kegiatan mingguan juga, bahkan rencana untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, yang hendak dicapai dalam perencanaan pembelajaran memiliki fungsi yang sangat strategis bagi pembelajaran, yaitu fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi produktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, fungsi kontrol. Jadi perencanaan pembelajaran ini meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan media dan sumber belajar. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Silakan dinyalakan videonya biar kelihatan siapa yang hidup, siapa yang tidak hidup. Siapa yang mau bertanya dan siapa yang tidak mau bertanya. Siapa yang semangat dan siapa yang tidak semangat. Siapa yang ngantuk dan siapa yang tidak ngantuk.
Silakan dinyalakan videonya. Koneng. Afwan. Mas, 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 mas. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan. Saya coba baca absen dulu ya. Semuanya dinyalakan, makanya nanti kalau nggak bilang hadir, berarti tidak hadir. Ya kan? Ini enggak? Kelihatan? Baik. Ulia, Hadir Ustadz. Hadiroh. Salsabila, Hadir Ustadz. Aini, Hadir Ustadz. Nur Arifin, Hadir Ustadz. Fahmi Ritonga, Hadir Ustadz. Mara Irfan Pane, Hadir Ustadz. Tiar Muhammad Khadafi, Hadir Ustaz, hadir. Dini Aulia, Hadir Ustadz. Erika Sunju, Hadir Ustadz. Audia Rizki, Hadir Ustadz. Adinda Yayu, Hadir Ustadz. Ade Triana, Hadir Ustadz. ada Arif Padriansa, Hadir Ustaz. Rizkia Syafia, Hadir Ustadz. kelas sore Elis Munawaro, Hadir Ustadz. Hadirah Fidatul Qaimah, Hadir Ustadz. Suhardi, Hadir Ustaz. Melani, Eka Putri, Hadir Ustadz. Fauzan Akmal, Nurul Ahmad Bustami, tidak ada Elsa, Hadir Ustadz. Muhammad Bagus, tidak ada Alvin Maulana Hidayat, Hadir Ustaz. ya. Tania Mahmuda, Hadiroh. Aufal Mila, Hadir Ustadz. Chef. Oke, baik. Yang pertama tadi bicara tentang masalah konsep atau perencanaan media, ya. Ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah apa tadi? Siapa tadi? Manipulatif. Fik apa? Manipulatif. Fiktatif. Ya. Apa? Kemampuan fiksatif. Kemampuan fiksatif. Harusnya ditanyakan itu apa sih maksudnya fiksatif itu? Coba saya tanya sama Arifin deh. Iya Ustadz. Apa artinya fiksatif? Kemampuan fiksatif itu? Karangan. Karangan. Dibuat maksudnya. Fiksi. Iya. Betul begitu, Adinda Yayu. Iya Ustadz, betul. Betul ya. Terus yang kedua kemampuan Manipulatif. manipulatif. Apa maksudnya tuh Fahmi? Terus Kayak mana itu jawabnya? kurang tahu Ustadz. Kurang tahu tapi nggak nanya. Coba tanya kita. Jadi Tanya nggak nyimak Ustadz, baru-baru ini baru join. Oh, baru join. Mara Irfan Pane apa itu maksudnya? Kemampuan manipulatif. Fungsi daripada perencanaan media itu memanipulasi apa? Kurang tahu Ustadz.
Subhanallah. Bising kali Ustaz. Gimana, Sat? Rip, Saya bikin lagi gitu. Sat jaga BM. Insyaallah. Terangkan yuk. Adinda, yuk terangkan apa itu kemampuan manipulatif itu. Eh, Kemampuan manipulatif itu media yang dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai keperluannya. Misalnya itu diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Itu keterangannya, bukan misalnya. Kasih contoh. Kasih contoh yang paling konkret, misalnya apa? Apa ya? Jangan-jangan Dinda sendiri nggak paham nih. Hmm? Eh, Ampun, asin. Ada yang berani kasih contoh? Tiar, kasih contoh Tiar. Jangan ketawa aja Tiar. Apa itu kemampuan manipulatif dalam perencanaan media? Ada suara Saya ya. baru masuk Ustaz. Baru masuk lagi. Tadi nggak hadir. Iya, tadi Arif. kurang menyimak jadinya. Ya, Arif Padriansa. Itu udah betul yang disampaikan sama Adinda ya, itu udah betul semuanya, udah betul. Cuman jangan-jangan kita hanya menyebutkan teori tanpa bisa memberikan contoh. Bahaya itu. Arif, mana Arif? Ulia deh, Apa Ulia. Ustaz? Ulia. Halo Ustaz. Ya, halo. Iya, Ustaz. Ulia sama Arif kasih contoh kemampuan manipulatif itu seperti apa? Kemampuan. Kemampuan atau medianya, Ustaz? Atau Arif dulu Ustaz. Coba Ya, Ustaz. silakan. Kalau menurut Arif, ketika seorang guru mengendalikan siswanya Ustaz, untuk fokus kepada materi yang diajarkan misalkan. Coba baca lagi siapa? Salam. Ya yuk, Dinda ya yuk, baca lagi tadi keterangannya. Kemampuan manipulatif adalah media yang dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai keperluannya, misalnya diubah ukurannya, ke kecepatannya, warnanya, serta dapat diulang-ulang penyajiannya. gitu ya. Halo. Terangkan lagi, Rip. Ya Ustaz. Ya, jelaskan. Mungkin menurut Arif, karena Arif mengambil dari kata manipulasi itu sendiri, dapat mengendalikan orang gitu ya, simpelnya gitu ya Ustaz. Mungkin Arif akan korelasikan kata manipulatif atau manipulasi dengan kemampuan seorang guru dalam mengajar ketika memberikan materi, mungkin dengan metodenya atau strateginya. Bukan strategi. Apa Ustaz? Media judul. Media. Iya. Apa ya? Terbingung. Coba Ul. Ini Ustadz, kalau tadi dari penjelasannya Yayu, bisa kita contohkan dengan contohnya pembelajaran matematika. Ketika kita belajar tentang tabung, kita nggak harus membawa tabung aslinya, kita bisa membuat media itu dari karton dengan bentuk tabung yang kecil, bisa kita perlihatkan baliknya, bisa kita lihatkan bentuknya, sesuai dengan ukurannya yang ingin dibuat seperti itu, Ustadz. Membuat replika Ya, itu satu bentuk manipulatif.
Yang paling mudah itu tadi seperti yang dicontohkan oleh siapa? Sania. Sania hanya memanipulasi judulnya saja kan, tapi keterangannya dia buat kertas yang lain. Ngerti nggak? Itu manipulatif. Ukurannya biar besar. Karena kalau tulisannya dimasukkan semua ke PowerPoint, nggak akan kebaca sama teman-teman. Maka yang muncul pada pada tampilan hanya judulnya saja. Keterangannya baru dia baca. Itu juga unsur manipulatif. Menggunakan apa? Menggunakan media. Ya yuk. Yuk. Iya, Ustadz. Ini kita tinggal 8 menit ya. Saya nanya. Apakah papan tulis whiteboard itu termasuk media? Iya, Ustadz. Iya, itu termasuk fungsi apa itu? Apakah fiksatif atau fungsi manipulatif? Fungsi manipulatif. Ya. Yang terakhir apa? Kemampuannya apa? Fungsinya kemampuan apa? Yang terakhir. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga, kemampuan distributif. distributif. Media mampu menjangkau audien yang Apa besar. artinya? Media mampu menjangkau audien yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. Ya. Kalau whiteboard itu masuk kemana tuh? Oh, itu distributif. Iya nggak? Berubah-ubah jawabannya. Karena ngira-ngira semua. Dia bisa distributif, dia bisa fiksatif, dia bisa manipulatif. Manipulatif ketika kita susun sedemikian rupa supaya memenuhi seluruh materi ajar. Itu manipulatif. Kalau fiksatif ketika kita ubah whiteboard itu menjadi bayangkan ini adalah sebuah jendela kehidupan. Nah, kan gitu. Apa yang akan Anda lihat di sini? Tulis di situ. Ya. Oke. Jadi begini, teman-teman sekalian. Saya ingin mengingatkan kembali yang sudah dicatat, yang sudah ditulis dan yang sudah dipresentasikan baik oleh Dinda Yayu ataupun oleh Sania tadi itu masih berupa akar-akar ilmu pengetahuan atau teori, konsep, belum berupa permasalahan. Anggaplah teman-teman yang ada di sini semua itu sudah mengerti apa itu perencanaan media dan apa itu tematik. Anggaplah semua udah bisa. Tapi kita munculkan satu masalah. Misalnya begini. Apakah sama perencanaan satu pembelajaran bahasa Arab, ya, mata pelajaran bahasa Arab, RPP-nya apakah sama dengan RPP tematik? Coba tolong jawab Sania. Sama nggak RPP bahasa Arab dengan RPP tematik? Beda, Ustadz. Bedanya di mana? Karena kan kalau tematik itu perpaduan antara beberapa mata pelajaran. Ya. Sementara bahasa Arab itu satu pelajaran saja. Tapi kalau di kelas tinggi bisa jadi pelajaran bahasa Arabnya pelajaran bahasa Arab yang berkenaan dengan mata pelajaran lain. Misalkan matematika, riyadiyah bahasa Arabnya. Atau misalkan bisa juga dikoneksikan pelajaran fikih, di situ ada Quran, di situ ada hadis, di situ ada bahasa Arab, di situ juga ada hukum Islam 4 tematik. Karena setiap tema, setiap judul, setiap isu pasti akan berangkat dari konsep, berangkat dari terminologi. Ini tinggal 4 menit lagi masih ada waktu. Contohnya begini. Istilah child free. Kan sekarang lagi ramai itu. Child free. Child free itu berasal dari bahasa Inggris. Child itu anak, free itu artinya bebas. Jadi child free bebas dari anak.
Dia cuman pacaran aja selama hidupnya sama suami istri ini. Apa hukumnya child free? Cari ayatnya, cari hadisnya, dicari takhrijnya sampai ditemukan hukumnya, apakah boleh atau tidak boleh. Ya kan? Tapi berangkatnya dari terminologi, apa artinya, arti kata. Bahasa Arab juga gitu. Karena kita belajar bahasa, sesuatu itu pasti berangkat dari artinya dulu, secara istilahi dan secara lugawi, secara bahasa, terminologis, atau secara epistemologis, secara substansi. Istilahnya ini apa? Gitu. Betul nggak? Jadi itu bisa juga dong. Belajar bahasa Arab juga tematik, bisa juga dong. Gimana? Sama nggak? Sania, sama nggak RPP Bahasa Arab dengan RPP pelajaran tematik? Nyerah? Iya. Nyerah. Ini saya kasih tahu jawabannya ya. Kalau Anda seorang ilmuwan, Anda akan jawab kayak gini nih. Apakah sama RPP pelajaran bahasa Arab dengan RPP pelajaran tematik? Jawabannya tergantung. Depend on, ya. Tergantung pada situasi. Pada mata pelajaran bahasa Arab yang seperti apa dan pada pelajaran tematik yang seperti apa. Kalau bahasa pelajaran Arab dasar itu tidak mungkin sama, akan berbeda karena dia tak khusus pada memperbanyak kosakata mufradat, ya kan? Atau mempelajari satu kaidah nahwiyah, as-sarfiyah. Tuh, pada pelajaran bahasa Arab. Maka dia fokus saja pada mata pelajaran itu. Karena RPP itu bicara masalah dalam satu atau dua kali pertemuan untuk mencapai beberapa standar kompetensi atau kompetensi dasar. Ya kan? Itu RPP. Tapi kalau RPP tematik yang kelas tinggi, bisa saja kita mempelajari misalkan tentang lingkungan hidup. Tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Lingkungan sekitar. Al-bi'ah al-mujawirah. Misalkan gitu ya. Lingkungan sekitar. Li usratun. Yatakawwanu minal ab wal wa salasatu abna'i. Dan itu bisa berbicara tentang sekitarku tapi menggunakan bahasa Arab. Itu menggunakan RPP tematik. Pelajaran bahasa Arabnya ada, pelajaran sosialnya ada, pelajaran berhitungnya juga ada. Jadi jawabannya tidak mutlak-mutlakan bisa, nggak bisa, benar, salah, enggak. Tapi bagaimana kita melihat perspektif. Itu caranya ilmuwan menjawab. Jadi jangan mutlak-mutlakan iya dan tidak. Ya, jawabannya depend on, tergantung. Apakah RPP bahasa Arab dan RPP tematik sama? Jawabannya Tergantung. nah, Tergantung. itu yang harus Anda buat. Jadi judulnya itu RPP dalam pelajaran bahasa Arab dan RPP dalam pelajaran tematik. Judul itu, judul sebuah artikel, buat artikelnya. Tematik adalah begini, bahasa Arab adalah begini. Bagaimana dari sisi medianya, sisi metodenya, sisi materi pelajarannya, dan sisi penilaiannya. 4 paling enggak. Metode, materi, media, dan penilaian. 4 aspek yang dipelajari, kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya sehingga kita bisa menyimpulkan. Kemarin siapa bicara masalah materi? Amel ya? Mel, Iya, Ustaz. ada berapa unsur materi itu? Masih ingat nggak? 3 kalau nggak salah. 12 semuanya, Mel. Aku yang terakhir, 11 iya. penilaian. Mm, mm, mm.